Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nelianti. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai analisis regresi linear sederhana dengan judul pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Oke, baik, langsung saja di sini kita memiliki data siswa yaitu 15 siswa dengan variabel X dan Y, yaitu variabel X-nya yaitu jam belajar dan variabel Y-nya yaitu nilai ujian. Langsung saja di sini kita akan klik data, lalu kita klik data analisis, lalu kita pilih regression. Nah, regressionnya ini untuk Y range-nya yaitu kita pilih variabel Y-nya. Lalu untuk arrange-nya kita pilih variabel X sampai ke bawah. Lalu kita klik oke. Nah, di sini kalau kita mau menambahkan sheet yang baru, kita klik di bagian output options, yaitu kita pilih new worksheet. Nah, untuk di residuals-nya kita centang yang residuals. Oke, kita klik. Nah, oke, outputnya nanti akan seperti ini. Jadi sebentar kita akan membahas satu persatu apa makna dari setiap output yang sudah ada di sini. Sebelum kita melakukan itu, kita akan melakukan dulu uji prasyaratnya. Jadi ya, nanti ada 3 uji prasyarat yang akan kita lakukan. Saya lakukan, yang pertama itu ada uji normalitas. Untuk uji normalitas di analisis regresi ini, dia berbeda dengan uji normalitas pada analisis beda rata-rata. Oke. Nah, sementara kalau untuk analisis regresi yang kita akan uji normalitasnya adalah residual. Ya, jadi residualnya kita dapatkan nilainya dari residual output. Kita lihat yang nilai yang ini. Nanti ini akan kita uji normalitasnya dan di sini kita akan menggunakan uji normalitas Lillie-Evers. Jadi, uji normalitas dengan uji Lillie-Evers merupakan salah satu uji normalitas selain uji Kolmogorov-Smirnov dan uji KS-Ware. Yang mana biasanya untuk analisis regresi ketika kita melakukan uji normalitas terhadap data residualsnya tadi itu kita akan menggunakan data ini. Nah, jadi dari mana data residualsnya? Yaitu dari hasil data analisis regresi menggunakan Excel tadi. Kita dapatkan ada nilai predicted Y dan nilai residuals. Yang mana kalau di bentuk persamaan regresi itu dikenal dengan istilah Y-topi dan residual ini adalah Y-topi. Didapatkanlah hasil residual. Untuk melakukan uji normalitas ini, Lillie-Evers ini kita akan menggunakan nilai Galat, terus ada nilai ZI, nilai FZI, dan SZI, serta absolut. Absolut ini ABS dari F kurang S. Pada akhirnya kita akan mendapatkan nilai L0 atau L hitung yang akan kita bandingkan dengan nilai L tabel. Nah, yang pertama kita isi dulu untuk kolom Galat ini kita dapatkan dengan cara mengurutkan nilai residual dari yang paling kecil dan yang paling besar. Bagaimana caranya? Di sini kita blok dulu.
Kita blok. Setelah itu kita copy, terserah di mana saja, di sini juga bisa. Pas. Lalu kita urut, caranya kita pilih tab home, pilih sort and filter, pilih source smallest to largest. Ya, setelah terurut seperti ini, kita copy kembali. Terus pindahkan ke tabel galat. Nah, jadi ini adalah nilai kolom galatnya. Nah, yang ini bisa kita hapus saja. Aduh, oke. Nah, setelah kita dapatkan, selanjutnya kita cari nilai ZI. Nah, nilai ZI ini kita dapatkan dengan mengurangkan setiap nilai galatnya dengan nilai rata-ratanya, lalu kita bagi dengan nilai standar deviasinya. Karena di sini kita belum punya nilai rata-rata galatnya dan standar deviasi, jadi bisa kita cari dengan kita menggunakan rumus nya, lalu kita blok dalam kurung, lalu kita blok di sini semuanya ya. Ya. Oke, selanjutnya kita cari standar deviasinya menggunakan rumus STDEV. Kita pakai yang P untuk populasi. Buka kurung, terus kita blok lagi untuk di galatnya sampai bawah. Nah, ini nilai standar deviasinya. Selanjutnya kita cari nilai ZI. Nilai ZI ini kita dapatkan dengan sama dengan dalam kurung nilai galat ya. Dalam kurung nilai galat kita kurang dengan nilai rata-rata galatnya, tutup kurung, lalu kita bagi dengan nilai standar deviasinya. Nah, sebelum kita enter, karena nilai rata-rata galat dan nilai standar deviasi galatnya itu sama untuk semua nilai ZI yang kita lakukan nanti, maka di sini kita bisa tambahkan dolar.
Oke, lalu kita... Nah, ini nilai ZI-nya. Supaya terisi sampai di bawah, kita tinggal turunkan kursornya sampai ke bawah. Eits. Nah, sudah punya nilai ZI-nya, selanjutnya kita cari nilai FZI. Nilai FZI ini kita dapatkan dari mm, melihat nilai distribusi normal dari setiap ZI-nya. Itu kita bisa menggunakan rumus norms dis dalam kurung kita masukkan nilai ZI di sini. Lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, ini nilai FZI-nya. Ini kita tinggal klik 2 kali di sini, langsung terisi sampai di bawah. Oke, selanjutnya kita lihat nilai SZI-nya. Nilai SZI ini kita dapatkan dari untuk data pertama itu 1 per jumlah data. 1 per jumlah data, terus dia akan eh, berkurang seiring bertambahnya jumlah data. Nah, tadi kan ada 15 data. Jadi di sini kita urut dari 15, 14, 13, 12, 11 dan seterusnya. Nah, kita dapatkan nilai SZI ini dari 1 dibagi dengan jumlah data. Selanjutnya kita akan menentukan nilai absolutnya dari hasil pengurangan FZI dan SZI. Nah, kita tinggal ketikkan sama dengan fungsi ABS dalam kurung FZI kurang dengan SZI tutup kurung lalu enter. Selanjutnya ini kita double klik dan kita dapatkan data sampai di bawah. Kalau sudah lengkap tabel untuk uji Lily Force ini, kita akan menentukan yang mana nilai LO hitungnya. Nah, jadi nilai LO hitung ini merupakan nilai maksimum dari nilai absolut hasil pengurangan dari eh, uji Lily Force ini. Caranya kita tinggal ketikkan di sini fungsi max eh, maksimum buka kurung semua nilai yang ada di sini. Oke, tutup kurung lalu enter. Nah, ini adalah nilai dari L hitungnya. Setelah itu kita akan bandingkan antara L hitung dengan L tabel. Ya, jadi sebenarnya uji linearitas ini kalau kita lakukan analisis regresi secara manual, dia ini bisa kita lakukan bersamaan dengan uji keberartian regresi atau uji F pada analisis regresi. Jadi kita nanti datanya juga itu kita akan menggunakan data dari uji keberartian regresi. Uh, uh,
Oke, di sini sebelum melakukan uji linearitas, hal pertama yang harus kita lakukan itu kita mengurutkan data X dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Untuk uji dari atas ini, hipotesis statistik yang mau kita uji itu H0-nya adalah persamaannya itu Y sama dengan alpha sama beta X sama. Oke, di sini kita mengcopy dulu datanya, data X dan Y. Lalu kita hmm, terus kita klik eh, sort sort and filter. Lalu kita pilih source sort smallest to largest. Ya, nah ini adalah hasil dari data yang kita urutkan dari hasil dari yang kecil hingga yang ke besar. Selanjutnya kita copy, lalu kita paste. Oke. Nah, ini karena kita sudah tidak membutuhkan, bisa kita hapus. Oke, sudah kita. Nah, tujuannya apa? Karena di uji linearitas ini kita akan melihat kelompok-kelompok data dari variabel X-nya. Apakah untuk nilai X yang sama itu ada tidak atau nilainya sama atau tidak. Kita lihat, nah di sini kita akan kasih urutan dulu yang mana yang sama. Nah, di sini ada yang sama, kita kasih warna agar kita mengetahuinya. Nah, di sini ada yang sama. Yang sama. Nah, oke. Nah, untuk data yang sama ini kita bisa gabungkan nanti untuk kelompoknya. Oke. Oke, di sini kita lakukan penomoran secara manual dulu. Jadi di sini kita yang sama kita akan satukan seperti ini. Oke. Oke, berarti di sini ada 6 data ya. Kita atur dulu. Oke, jadi di sini ada
Oke, setelah sudah ada, di sini kita akan menghitung nanti jumlah kuadratnya yang akan kita hitung hanya untuk kelompok data yang memiliki nilai X-nya itu, nilai Y-nya itu lebih dari 1. Jadi jika ada nilai X-nya itu yang hanya 1, itu tidak dihitung karena itu dihitung nol. Oke, yang pertama kita cari itu adalah Y kuadratnya dulu. Kita dapatkan dari mengkuadratkan nilai Y-nya. eh ya, pangkat 2. Oke, setelah ini semua sudah dipangkat 2 kan, selanjutnya kita cari sigma Y pangkat 2, baru kita kuadratkan. Sigma Y itu artinya jumlah Y-nya ya. Oke, sini sama dengan kita jumlahkan Y-nya untuk masing-masing kelompok. Kita tambah, terus kita kuadratkan. Nah, ini hasilnya. Nah, ini satu saja karena ini satu kelompok, jadi yang berikutnya ini lagi tambah, kita kuadratkan. Selanjutnya ini tambah, oke terakhir. Hmm, Nah, ini em, hasil dari ini. Setelah itu kita lihat N-nya. Jadi N ini adalah banyak anggota di tiap kelompok. Di tiap kelompok itu ada berapa nilai Y-nya. Nah, itu adalah N-nya. Jadi N ini banyak anggota di setiap kelompok. Nah, yang anggota nomor 1 ada 2 anggota. N-nya ada 2. Berikutnya yang nomor 2 ada 3. Ini juga ada 3. Oke, ini juga ada 3. Dan yang terakhir ada 3. Selanjutnya kita cari jumlah kuadratnya. Jadi jumlah kuadratnya itu di sini itu nilainya itu sama dengan nilai Y pangkat 2. Y ya, kita tambah dengan ini
terus kurang dengan ini bagi dengan nilai N. N-nya itu di F5. Di F5. 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 Oke, tutup kurung. Lalu enter. Ini nilainya. Selanjutnya yang nomor 2 sama dengan nilai ininya tambah lagi terus kurang ininya bagi n-nya tadi F7 ya. F7. Nih, F7. F7. Nah, mhm. Oke, karena sudah terisi, selanjutnya kita akan mengisi eh, tabel ANOVA ya. Jadi kita akan mengisi tabel ANOVA ini yang untuk awas dari mana tabel ANOVA ini? Tabel ANOVA ini kita dapatkan eh, dari sini. Tadi kita dapatkan tabel ANOVA-nya dari sini tadi. Oke. Oke, ada uji regression. Terus selanjutnya kita lengkapi jumlah kuadrat dari tuna cocok dan nilai galatnya. Ya, yang pertama kita isi eh, nah, di sini saya akan jelaskan istilah-istilah antara tabel yang dihasilkan dari Microsoft Excel dengan yang uji analisis regresi secara manual. Jadi kalau secara manual kita akan dapatkan istilah JK atau jumlah kuadrat, sementara di Excel itu sama saja dengan SS. SS berarti sum of square, terus ada juga RJK atau rata-rata jumlah kuadrat. Di Excel itu dia istilahnya MS atau mean of sum of square. Terus ada F itu sama saja dengan varians bebas. Terus ada di sini sumber variansi yang pertama ada regression. Jadi regression itu sama saja dengan sumber variansi secara manual. Terus residual sama saja dengan sisa atau S. Terus total sama T. Terus yang kita mau cari nanti ini adalah jumlah kuadrat untuk tuna cocoknya dan untuk galatnya. Oke, di sini yang pertama kita cari dulu derajat bebasnya. Jadi derajat bebas ini kita dapatkan dari K. Ini K dari yang kita dapatkan tadi 6. Jadi di sini eh, dari dari data sebelumnya yaitu 15 yaitu 51 15 dikurang dengan 6. Enter. Oke. Oops, salah. Ini di sini tadi. 15 nilai awalnya dikurang dengan nilai
K atau nilai kelompok, yaitu 6. Oke. Nah, sementara untuk derajat bebas tuna cocoknya itu sama saja K kurang 2, yaitu 6 kurang 2. Oke, selanjutnya kita isi untuk sum of square. Sum of square. Jadi kita dapatkan dari sama dengan nilai N, nilai L ditambah ini, tambah lagi ini. Terus kita enter. Ini adalah jumlah kuadrat galatnya. Nah, sedangkan jumlah kuadrat tuna cocok kita dapatkan dengan menjumlahkan jumlah kuadrat sisa dengan jumlah kuadrat galat. Jadi sama dengan jumlah kuadrat sisa. Selanjutnya untuk rata-rata jumlah kuadrat itu kita bagi antara jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Jadi sama dengan jumlah kuadrat dibagi dengan enter. Nah, terakhir kita menentukan nilai F. Jadi nilai F-nya itu kita bagi antara jumlah kuadrat tuna cocok dengan jumlah kuadrat galat. Jadi sama dengan ini dibagi dengan ini. Lalu kita tekan. Kita dapatkan nilai F hitungnya itu 2,93824. Kita akan bandingkan dengan nilai F tabel. Cara mencari nilai F tabel yaitu dengan menggunakan fungsi yang ada di Excel, yaitu F in terus dalam kurung, yaitu probability itu 0,05 terus koma derajat bebas yang pertama itu ini, terus derajat bebas yang kedua itu yang ini, terus kurung kita enter. Nah, kita dapatkan kalau nilai F hitung itu kurang dari nilai F tabel. Jadi oke, jadi kita tulis di sini karena nilai F hitung kurang dari F tabel, maka keputusannya
Jadi, karena nilai F hitung itu kurang dari F tabel, maka H0, maka keputusannya H0 diterima. Dengan kata lain, persamaan regresi Y atas X itu berbentuk berbentuk garis linear. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau uji linearitas di analisis regresis ini dia eh, terpenuhi. Oke, selanjutnya kita beralih ke uji prasyarat ketiga. Jadi, uji heterokedastisitas ini adalah tujuannya untuk melihat apakah varians data dari data yang kita punya itu untuk nilai y-nya apakah dia akan semakin menyebar jika nilai x-nya itu semakin besar. Jadi kalau misalnya tidak terjadi heterokedastis, eh, itu berarti dia model datanya akan homokedastis. Sebaliknya, jika terjadi heterokedastis, itu dia akan datanya akan semakin besar dan semakin menyebar dengan peningkatan nilai variabel bebas. Nah, harapan harapan kita untuk analisis regresi yaitu tidak boleh ada gejala heterokedastis. Maka uji ini penting dan dijadikan uji prasyarat dalam analisis regresi. Jadi uji yang digunakan yaitu uji untuk menguji heterokedastisitas ini dia menggunakan uji Glaser, di mana uji ini itu adalah untuk melihat gejala heterokedastisitas data dengan cara meregresikan variabel bebas dengan nilai mutlak dan residu pada analisis regresi. Jadi, kita akan melakukan analisis regresi, tapi nilainya di sini bukan nilai dari data kita, tapi dari nilai mutlak residunya. Jadi, untuk data residu tadi. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai absolutnya itu nilai mutlaknya, yaitu dengan akan kita klik ABS, klik nomor ini. Ini bisa kita tarik ke bawah atau kita melakukan double klik. Nah, setelah itu kita lakukan analisis regresi seperti biasa. Kita pilih data, terus kita pilih data analisis. Kita pilih regression. Setelah itu untuk key range-nya itu adalah ini nilai absolut sementara untuk nilai X range-nya itu tetap dari nilai variabel bebas.
Oke, setelah itu kita tinggal klik. Oke, jadi muncul seperti ini. Nah, untuk datanya ini kita tidak perlu menggunakan eh, semuanya, kita hanya fokus di data hasil uji ini. Jadi ini yang akan kita gunakan. Kita copy ke sini. Kita copy ke sini. Dan kita memperhatikan nilai T untuk S variabel dan untuk P value. Oke, hipotesis yang akan kita uji yaitu adalah data mengalami heterokedastis atau tidak homokedastis. Kita lihat nilai P value-nya ya, di sini P value-nya adalah 0,725638. Yang sudah jelas ini lebih besar dari alpha. Itu berarti kita menerima H0 atau dan kata lain kesimpulannya tidak ada gejala heterokedastisitas. Nah, karena ketiga uji prasyarat dari analisis regresi sudah terpenuhi, maka kita bisa menggunakan nilai hasil regresi yang sudah kita tentukan tadi. Oke, di sini kita akan membahas satu persatu hasil output dari analisis regresi untuk data untuk variabel bebasnya tadi itu jam belajar dan variabel terikat itu nilai ujian. Yang kita mulai dari yang pertama adalah tabel hasil regresi statistik yang mana di sini isinya itu ada nilai R dan LR square. Jadi nilai R di sini itu sama saja nilai koefisien korelasi pada uji korelasi. Nah, di sini bisa dilihat kalau koefisien korelasinya itu adalah 0,98, mana kalau di tabel tingkat korelasi itu dikategorikan sebagai korelasi sedang. Setelah itu kita Oke, baik, di sini kita akan membahas satu persatu dari hasil analisis regresi yang dimana datanya itu pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Nah, di sini langsung saja kita bahas pada tabel pertama yaitu regresi statistik yang dimana isinya di sini ada nilai R dan R square. Yang dimana nilai R ini adalah artinya koefisien korelasi. Nah, bisa kita lihat koefisien korelasinya di sini adalah 0,986388. Yang dimana dalam tabel tingkat korelasi ini dikategorikan sangat kuat. Selanjutnya kita lihat nilai R square-nya. Jadi nilai R square-nya ini menunjukkan koefisien determinasi atau R pangkat 2 kali 100%. Besarnya nilai yang ditimbulkan dari variabel bebas. Kita dapatkanlah koefisien determinasi itu dengan cara mengalikan R square dengan 100%. Dengan itu didapatkanlah hasil koefisien determinasi 97,30% variasi dari variabel nilai ujian disebabkan oleh jam belajar. Oke, selanjutnya pada tabel ANOVA. Jadi pada tabel ANOVA di sini kita akan uji signifikasi regresi Y atas X.
Langsung saja kita bisa lihat di sini karena nilai isinya lebih kecil dari alfa, maka hanya ditolak. Dengan kata lain, jam belajar berpengaruh terhadap nilai ujian. Selanjutnya pada tabel uji T, di sini uji T, di sini kita lakukan uji signifikasi koefisien regresi. Kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil analisis regresi yaitu statistika uji yang digunakan untuk menguji signifikasi dari koefisien A dan B pada persamaan regresi yaitu Pi sama dengan 49,6 tambah 4,6x adalah statistika uji T untuk nilai A karena P value lebih kecil dari alfa maka hanya ditolak atau koefisien regresi signifikan untuk nilai B karena P value lebih kecil dari alfa maka hanya ditolak atau koefisien regresi signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan jam belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa.